Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini, pada tanggal 17 bulan Maret 2024, pada pukul 21.02 detik ke-50 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas putaran burung tekukur lagi. Saya ada pertanyaan dari rekan kita di YouTube, di channel YouTube, yaitu nama channelnya Acongbule8798 kalau tidak salah ya. Pertanyaannya adalah, Bang, burung saya mencret dan berak hijau, bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas, saya dulu pernah mengalaminya teman-teman. Pernah mengalami, jadi ini bukan cerita fiktif saya sendiri. Pernah mengalami burung tekukur saya yang mungkin sering masuk video, namanya si doping itu, yang sangkar layangnya tidak dipelitur, yang masih warna orisinil. Nah itu pernah dulu. Saya juga sempat galau, pusing. Jadi konsul sama teman-teman. Saya konsul tuh bukan sama YouTube dulu ya. Saya konsul tuh sama senior-senior, sama yang sepuh-sepuh. Jadi pertama, kata para senior itu, burung itu tidak sehat. Itu yang pertama. Nah, jadi usahakan burung itu badannya hangat. Jadi harus kita sering-sering jemur pagi teman-teman. Harus sering-sering jemur pagi. Ingat pagi ya, bukan siang. Dan setelah itu kita beri dia jamu. Kita beri dia jamu dalam seminggu itu 2 kali. Kalau saya pribadi ya, 1 minggu itu 2 kali. Jamunya jamu Larasati. Itu yang pertama. Porsinya saya berikan 3 butir seminggu 2 kali. Terserah mau kita atur 3 hari 3 hari, atau 1 4 hari 1 3 hari, atau kita genapkan 4 hari 4 hari. Terserah ya. Jadi kurun waktunya sekitar 1 minggu. Porsinya 3 butir. Dalam 1 minggu itu 2 kali pemberian, 3 butir 3 butir. Dan kalau setelah pemberian jamu, jangan dijemur. Jadi kita memberi jamu itu setelah dia dijemur. Namun setelah diangkat dari penjemuran, jangan langsung dikasih jamu. Setelah angkat dari jemuran sekitar lebih kurang 1 jam, atau sampai mulutnya mangap kepanasan, kita angin-angin dulu lebih kurang 1 jam lah, biar benar-benar dingin dulu suhu badannya. Baru kita beri jamu Larasati tadi sesuai porsi yang saya katakan tadi. Setelah kita beri jamu untuk menghangatkan badan, sekarang sasaran kita ke pencernaannya. Kita cari kunyit, tapi yang masih segar ya Bang ya, yang masih segar. Kita potong sebesar-besar kacang hijau, cukup lebih kurang ya 3 butir juga lah, jangan terlalu besar. Kita lolohkan. Kita lolohkan seminggu juga 2 kali, porsinya sama. Nah jadi badannya kita hangatkan, pencernaannya kita tolong, karena pasti ada gangguan di pencernaan. Tuh teman-teman ya. Nah terus, ini bukan kata senior-senior saya ya. Ini inisiatif saya sendiri dan itu berhasil. Kalaupun kita melihara burung tekukur atau perkutut, usahakan dikasih asinan. Asinan itu makanan yang biasa mereka makan di saat mereka jalan di tanah, di alam liar. Tentu kita sering melihat perkutut atau tekukur tuh mematok-matok tanah setiap mereka jalan. Jadi kita siapkan asinannya. Kalau kami di sini biasa menggunakan batu bata, namun batu bata yang belum pernah kena semen ya. Batu bata masih segar, kering, kita tumbuk halus, kita kasihkan. Kita siapkan cepuk khusus batu bata. Atau bisa kalau tidak ada batu bata, pasir air itu bisa. Tapi lebih bagus batu bata. Jadi saya teliti itu teman-teman.
Dulu burung saya yang kena berak hijau dulu itu beraknya agak becek. Jadi setelah saya kasih asinan, dan alhamdulillahnya semua burung saya, baik tekukur atau perkutut atau burung puter, itu setelah saya kasih asinan mereka langsung tahu bahwasanya itu makanan mereka dulu. Jadi bisa dikatakan hampir 50% makanan itu mereka memakan asinan. 50% lagi mereka memakan millet dan ketan hitam. Itu usahakan kita kasih asinan juga, karena fungsi asinan itu bisa mengikat air atau dia bisa mengurangi kebecekan pada kotorannya, membantu pencernaannya biar bagus. Itu kalau kata senior-senior yang berpengalaman, dan juga saya searching di tempat situs-situs lain itu sama. Dan saya teliti hasilnya pun benar seperti itu. Jadi sehatkan dulu badan burung, buat dia gembira, buat dia segar. Nah terus kita tolong pencernaannya dengan cara kunyit itu tadi. Terus kita pantau, usahakan burungnya jangan stres, ya. Dan jangan dulu dimandikan, karena bakal percuma. Kita niatnya menghangatkan badannya, kita mandikan, jangan dulu. Jadi selama dia kelihatan sakit, selama kotorannya belum berubah membaik, tetap pertahankan sering-sering jemur. Setelah dijemur diangin-anginkan lebih kurang 1 jam sampai benar-benar dingin badannya, baru kita kasih jamu, baru kita letakkan di dalam rumah. Atau kalau kita takut dia terlalu panas karena dari dijemur terus kasih jamu, oke. Pagi kita jemur lebih kurang 1 jam atau sampai dia mangap kepanasan. Kita angin-anginkan. Setelah angin-anginkan, letakkan dalam rumah di tempat biasa kita menggantung. Kira-kira lepas dari maghrib atau jam 7 malam atau lepas dari isya, kita kasih jamu. Berbarengan dengan kunyit itu tadi. Ya. Berbarengan dengan kunyit itu tadi. Jadi tujuannya kita kasih waktu malam itu, setelah dia memakan jamu, dia akan istirahat. Ya. Akan istirahat. Apabila perlu, itu kan berhubung burungnya stres dan dia lagi nggak enak badan. Kita aja manusia kalau posisi lagi sakit berisik itu nggak seneng. Carilah tempat kosong atau kamar kosong, gantung, biarkan dia di situ. Jangan sampai dia mendengar berisik, jangan sampai dia melihat lalu lalang anak-anak, melihat lalu lalang orang, jangan dulu. Pokoknya buat dia istirahat, baik fisik ataupun penglihatannya, pendengarannya harus dia istirahat. Karena bisa dikatakan itu stres berat teman-teman. Dan juga pencernaannya agak kurang sehat. Nah, makanya tadi ada 2 porsi. Yang pertama kita hangatkan badannya, kita bugarkan badannya, terus kita olah juga untuk pencernaannya. Harus dua-duanya harus jalan semua teman-teman ya. Jadi itu dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga ini bisa berhasil, terutama buat Bang Acong Bule 8798. Kalaupun ada kalimat saya yang agak tinggi, saya bukan berniat untuk menggurui, namun kita berbagi pengalaman, saling bantu, saling sharing. Terutama kita satu hobi. Ada yang hobi burung untuk ukur cuma di rumah, ada yang hobi burung untuk ukur yaitu untuk mikat, macam-macam. Ada yang burung hobi untuk lomba, macam-macam. Intinya kita satu hobi, kita saling sharing. Jika itu bermanfaat, jika itu masuk di akal teman-teman semua, masuk dalam kategori aman, lakukan. Tapi jika teman-teman ragu, jangan. Karena ini pendapat saya pribadi dan yang pernah saya lakukan. Dan itu buktinya burung di rumah sehat walafiat sampai sekarang. Dan jika nanti burungnya sudah sembuh total, buat Om Acong Bulenya, biasakan rutinkan minum jamu. Apalagi burungnya yang sudah uzur, udah tua, udah aki-aki ya, udah senior burungnya yang udah kita lewat aja di bawahnya dibekur. Itu kan termasuk burung-burung senior tuh, burung-burung tua.
kita jaga kebugaran fisiknya dengan rutin meminum jamu. Kalau saya pribadi, sesuai ada video saya yang saya tag di Facebook, di YouTube, yaitu berikan Larasati lebih kurang 2-3 butir sesuai kemauan kita setiap 2 minggu sekali. Pemberiannya bisa setelah kita mandikan, karena saya sendiri biasanya memandikan untuk ukur itu kalau burungnya sehat 2 minggu sekali. Nah, setelah dimandikan jangan dijemur, karena setelah dimandikan kan dikasih jamu. Nah, kalau udah kasih jamu jangan dijemur, cukup kita angin-anginkan sampai bulunya kering di luar rumah, jangan terkena matahari. Setelah kering bulunya baru kita masukkan lagi. Nah, ada juga metode-metode lain, karena ada juga yang memberikan saat malam hari, seperti itu teman-teman ya, macam-macam. Yang jelas harus kita supply terus badannya biar segar. Dan jangan lupa, jika memang burungnya sudah sehat, sertakan kencur. Biasanya kencur itu ada 2 porsi, ada 2 versi pemberiannya. Ada yang orang memberikannya diiris sebesar kacang hijau, ada yang diteteskan airnya kencur. Kalau saya pribadi saya teteskan, lebih simpel dan lebih cepat dicerna oleh badan burung. Gunanya adalah di samping dia bahan alami tanpa pengawet, tanpa kimia, dia juga menghangatkan tubuh secara alami, membantu membersihkan tenggorokan dari lendir-lendir yang membuat suaranya serak, menghangatkan temboloknya di dalam, menghangatkan usus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga burung kita selalu sehat, dan tentunya umurnya panjang, prosesnya pun bagus, hasilnya pun mantap. Dari saya, Bang Edi, jika ada saya salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan menggurui. Saya anak baru kemarin. Teman-teman semua mungkin Bang Acong Bulu aja lebih top, lebih senior, lebih jago di bidang-bidang burung. Mungkin itu dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.